Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Again the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Melihat tubuh Tuo Bazantian yang hancur, 199 murid dalam sekte peri abadi jatuh ke dalam kesedihan. Mereka hampir tidak percaya bahwa Tuo Bazantian, peringkat 198 dalam daftar abadi gerbang dalam, mati seperti ini. Seorang murid tukang dari alam jiwa janin ke-9, membunuh secara brutal seperti semut. Setelah keheningan singkat, 49 murid sekte dalam sekte peri abadi menangis dengan suara rendah. Semua orang memandang Tan Yun, yang tidak terluka, dengan kemarahan di matanya. Dan wajah Ruyan Wuji sangat sulit untuk digambarkan, dan tubuh tua itu bergetar. Di sisi lain, Tantai Xuanzong, tubuh kekarnya gemetar karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa perbandingan 4 sihir ini tidak lagi dapat dilakukan, tetapi sekarang karena penampilan Tan Yun, dia dapat melanjutkan seperti biasa. Bagaimana dia tidak bergembira? Tan Yun, bagus. Sen Subing tersenyum seperti bunga. Hal yang sama berlaku untuk Tang Xinying. Luo Fan, Song Hong dan 50 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar alkimia, serta Nangong Ruxue, yang datang ke sekte peri abadi bersama Master Sen Subing, dan para murid taman obat, semuanya mengagumi Tan Yun. Tanpa diduga, dia sangat kuat. Nangong Ruxue terkejut. Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dengan gembira, bangga pada tunangannya. Ah, muridku, tangisan terdengar, seolah merobek malam yang sunyi. Tetua agung dari pintu bagian dalam sekte peri abadi, lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 90 tahun, berlutut di sebelah potongan kepala Tuo Bazantian, dia menangis histeris. Master Sekte, Anda tidak tahu, baru sebulan yang lalu, murid saya Zantian telah dipromosikan menjadi master hebat tingkat tinggi. Bawahan saya ingin memberi tahu Anda besok, tapi Zantian telah mati. Master Sekte, meskipun Zantian bukan yang terkuat di sekte dalam, dia adalah bakat dalam keterampilan formasi, tetapi seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun. Tolong balas dendam. Mendengar itu, Murong Sisi dan 7 kepala Huang Fu Shengzong lainnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, Tuo Bazantian, yang telah baru ranah jiwa janin tahap penyempurnaan, telah memasuki jajaran master tingkat tinggi di usia muda. Orang yang paling bahagia selain Tantai Xuanzong, adalah Murong Sisi dan kepala divisi senjata. Dari sudut pandang ketiganya, kemenangan Tan Yun sekarang berarti bahwa permainan 4 keterampilan besok dapat dilakukan seperti biasa, sehingga mendapatkan tempat di tanah abadi. Maka tidak ada keraguan bahwa setelah Tuo Bazantian mati, murid dari divisinya lebih tenang. Di sisi lain, Ruyan Wuji menatap Tan Yun, wajah tuanya memerah karena marah, tertekan dan marah karena kehilangan murid berbakat seperti Tuo Bazantian. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Hehehe. Tantai Xuanzong memandang Ruyan Wuji dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Ruyan. Fakta telah membuktikan bahwa murid jenius divisi pil, formasi, senjata, dan jimat Anda, tidak sebaik murid tukang di sekte saya. Oke, Master Sekte ini juga lelah, ayo pergi, di mana tempat istirahatnya? Tantai Xuanzong melirik Ruyan Wuji, saya pikir Master Sekte Ruyan tidak akan ingkar, karena Tan Yun membunuh Tuo Bazantian, dan melarang saya berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, kan? Tantai Xuanzong, Master Sekte ini tidak akan, dan dia tidak menyesalinya. Ruyan Wuji menahan amarahnya, ekspresinya tegas, namun, pertandingan ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Huang Fu Shengzong dipenuhi amarah. Ruyan Wuji, apa maksudmu? Tantai Xuanzong benar-benar marah, kamu adalah penguasa sekte yang bermartabat. Tantai Xuanzong, perhatikan kata-katamu saat berbicara, jika tidak,
jangan salahkan Master Sekte ini karena kejam. Mata Ruyan Wuji dingin. Iya, Master Sekte ini memang mengatakan bahwa jika ketiga muridmu bisa menang sekali, 4 perbandingan sihir akan berlanjut seperti biasa besok. Namun, 3 yang kamu pilih pertama telah berubah, dan yang terakhir menjadi Tan Yun ini, jadi bagaimana kamu bisa menghitungnya? Pada saat ini, Zhuge Yu segera berbicara dan dengan dingin mendengus, Tuan Sekte Ruyan mengatakan bahwa orang-orang telah berubah, jadi bagaimana kesepakatan itu masih bisa diperhitungkan? Kamu, benar-benar jahat. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya, apa yang kamu inginkan? Ruyan Wuji mencibir, tidak, Sekte Peri Abadi tidak menghitungnya. Kamu sangat tidak tahu malu. Wajah Tantai Xuanzong memerah. Tapi tak berdaya, ini di sekte lawan. Jika bertarung, pasti akan menderita banyak. Tuan Sekte mohon tenang, karena mereka menjilat ludahnya sendiri, mari kembali ke sekte untuk saat ini, dan mendiskusikan rencana jangka panjang. Tang Xinying berkata pelan, bisa apa lagi yang dilakukan? Tantai Xuanzong menggertakkan giginya. Tidak, aku tidak boleh kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah abadi. Tan Yun begitu tegas sehingga dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Tantai Xuanzong dan berkata, Master Sekte, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Diizinkan. Tantai Xuanzong menghela nafas. Tolong, Master Sekte, murid Tukan, atas nama Anda, akan berdiskusi dengan Master Sekte dari Sekte Peri Abadi, Master Istana dari Istana Jiwa Abadi untuk sementara waktu. Tan Yun berkata dan kepala divisi Janta, Taois murong, marah, Tan Yun, kamu lancang. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada praktisi Tao untuk tutup mulut, dan kemudian menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu, apa yang mau kamu katakan. Murid itu tidak bermaksud menyinggungmu. Murid tahu bahwa jika orang-orangnya kuat, negaranya kuat, dan jika muridnya kuat, orang-orang suci-nya kuat. Tan Yun, jika seorang murid kuat, Shengzong kuat, Master Sekte ingin melihat seberapa kuat kamu. Tantai Xuanzong berpikir bahwa murid tukang di depannya dapat membalikkan situasi hari ini. Baik, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya. Master Sekte terima kasih. Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, memandang Zhuge Yu, sambil berkata, Tuan Istana Zhuge, apakah Anda juga sama dengan Tuan Sekte Ruyan, tidak akan membiarkan murid Huang Fu Shengzong memasuki persidangan medan perang dewa? Tentu saja, apakah ada masalah? Zhuge Yu mencibir. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak tahu Tuan Sekte Ruyan, Tuan Istana Zhuge, berani bertaruh dengan saya. Ini lelucon, apa hakmu untuk bertaruh dengan kami? Ruyan Wuji dengan dingin mendengus, Tantai Xuanzong, jangan biarkan muridmu bikin malu, kamu bisa membawanya pergi dengan cepat. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan dingin, Tuan Sekte Ruyan, baru saja Anda mengatakan bahwa saya mengganti Huang Fu Tingfeng, yang menyebabkan perjanjian antara Anda dan guru sekte saya menjadi tidak berlaku. Bagus. Tan Yun berkata dengan arogan, hari ini, sebagai murid sekte dalam Huang Fu Shengzong, saya menerima tantangan dari setiap murid gerbang dalam Sekte Peri Abadi. Jika saya menang, kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasa besok, dan kuota untuk memasuki Tanah Abadi masih akan dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 4 keterampilan. Jika aku kalah, aku akan mati. Master Sekte Ruyan, aku baru saja membunuh Tuo Bazantian, bukankah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sekarang kamu memiliki kesempatan, tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk itu. Begitu kata-kata Tan Yun keluar, murid Sekte Peri Abadi merasa bahwa murid tukang di depannya sangat arogan. Anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi yang tebal, bagaimana Master Sekte ingin membunuhmu? Ruyan Wuji segera berkata, oke, Master Sekte ini berjanji. Apakah Tan Yun gila? Shen Subing cemas.
200 murid di gerbang dalam istana Senhunsian memandang Tan Yun dengan marah. Saya pikir orang ini benar-benar pengen mati. Dengan kekuatan dari ranah jiwa janin tahap 9, dia dengan berani memprovokasi murid pintu bagian dalam sekte peri abadi. Di sisi lain, Tantai Xuanzong mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata, Tan Yun, Master Sekte ini memahami keinginan Anda untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte, tetapi masalah ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kamu masih punya waktu untuk menyesalinya sekarang. Hormat ke Master Sekte, muridnya tidak akan pernah menyerah. Tan Yun berkata, bagaimanapun, Tan Yun harus memenangkan kualifikasi kompetisi 4 keterampilan untuk Huang Fu Shengzong, dan akhirnya mengisi kuota Huang Fu Shengzong dan memasuki Tanah Abadi. Demikian pula, kita harus menemukan cara untuk para murid Huang Fu Shengzong mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa di Istana Jiwa Abadi. Karena jika 11 pedang ilahi luar biasa yang tersisa tidak berada di Tanah Abadi, tetapi di medan perang para dewa, maka dia masih tidak akan menemukannya. Oke, Tuan ini mengucapkan semoga sukses untukmu. Tantai Xuanzong berkata, terima kasih Tuan. Tan Yun berbicara dengan hormat, lalu menatap Zugeyu, dan apa yang dia katakan selanjutnya menggerakkan para tetua dan Tantai Xuanzong. Tetapi melihat Tan Yun menjulurkan jari dengan arogan, menunjuk ke 200 murid dari Istana Jiwa Keabadian, dan berkata dengan keras, Tuan Istana Zuge, saya akan menantang semua murid dalam yang Anda bawa. Jika ada yang bisa mengalahkan saya akan mundur. Demikian pula, jika murid istana Anda kalah, dalam 100 tahun, Anda akan mengizinkan murid abadi Huang Fu Shengzong saya memasuki medan perang para dewa untuk ikut, beranikah Anda setuju? Tan Yun mengatakan bahwa dalam 100 tahun, itu karena medan perang para dewa terbuka setiap 10 tahun sekali, dan murid abadi Huang Fu Shengzong, seseorang akan memasuki persidangan. Dalam 100 tahun, ketika dia dipromosikan menjadi murid gerbang abadi, dia bisa masuk 10 kali. Jika memang ada pedang hebat di medan perang para dewa, dia juga bisa menemukannya. Mendengar itu, Zugeyu tersenyum, dan dia menatap Tan Yun dengan pandangan menghina. Penguasa istana setuju. Namun, kamu tidak akan selamat dari duel berikutnya. Zugeyu secara alami tidak memperhatikan Tan Yun. Istana peri jiwanya sekarang adalah pegunungan hukuman surga, kepala dari 3 kekuatan sekte kuno. Murid sekte dalam di istana seperti awan. Bahkan murid dalam sekte peri abadi tidak dapat bersaing, apalagi murid tukang dari alam jiwa janin tahap 9. Kakak Tan, apakah kamu gila? Seluruh tubuh Daniel gemetar. Matanya khawatir, begitu pula para murid taman obat lainnya. Pada saat ini, 200 murid Istana Jiwa Abadi membenci Tan Yun. Pada saat ini, Penatua Agung Divisi Pil Sekte Peri Abadi, menghadap Ruyan Wuji, membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, siapa ada siapkan untuk melawan? Kata-kata Ruyan Wuji mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan, biarkan Cener yang melawan Tan Yun terlebih dahulu. Tuan Sekte, berurusan dengan Tan Yun, apa harus Tuan Muda melakukannya sendiri? Penatua berkata dengan hormat. Dengar itu, Tuan Muda di mulutnya tampaknya adalah orang yang kuat di pintu bagian dalam sekte peri abadi. Cener adalah Tuan Muda, biar dia mengurus masalah ini. Ruyan Wuji tersenyum. Bawahan patuh. Penatua berkata, menginjak pedang terbang dan menembak ke atas awan. Para murid dari sekte peri abadi, kaget mendengar bahwa master utama dari sekte menyuruh Tuan Muda untuk berurusan dengan Tan Yun. Iya, Tuan Muda berada di peringkat ke-10 di daftar abadi sekte dalam kita.
Bahkan jika 100 senior Tuoba, itu bukan lawan Tuan Muda. Saya yakin bahwa Tuan Muda dengan satu jari dapat membunuh Tan Yun. Obrolan para murid yang terdengar di telinganya, Zhong Wuxiao, di bawah tekanan tuannya, datang ke Tan Yun dengan cemas. Tan Yun, aku benar-benar takut kehilanganmu. Zhong Wuxiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbisik, matanya yang indah berangsur-angsur memerah. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dalam pelukannya, dan suaranya terdengar seperti tekanan di telinganya. Orang lain bisa tidak percaya, tetapi kamu harus percaya padaku dan yakinlah bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, ada wanita yang begitu indah seperti kamu, bagaimana aku rela mati? Iya, Zhong Wuxiao memiliki hati yang manis, memeluk Tan Yun dengan erat. Kakak ipar kedua, jangan khawatir, kita semua percaya kakak Tan. Begitu Daniel berbicara, dia didengar oleh Murong Sisi dengan ekspresi marah, apa yang kamu bicarakan? Daniel takut menutup mulutnya. Di sisi lain, murid laki-laki dari Sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Abadi, menyaksikan adegan kasih sayang Tan Yun dan Zhong Wuxiao, diam-diam mengatakan seperti bunga dimasukkan ke kotoran. Si Yao, datang ke samping guru. Murong Sisi berkata dengan marah. Tan Yun, guru memanggilku, aku akan pergi ke sana dulu. Zhong Wuxiao melangkah ke Murong Sisi, dan mengangguk pada Tan Yun, aku yakin kamu bisa menang. Setelah itu, Zhong Wuxiao membalikkan tubuhnya yang menawan dan datang ke Murong Sisi dengan patuh. Setelah setengah jam, matahari terbenam seperti darah. 3 sinar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 sosok di puncak. Salah satu penatua secara alami adalah penatua yang pergi mencari Tuan Muda. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah emas, wajahnya seperti batu giok, dan cukup tampan. Pria ini adalah Tuan Muda Ruyan Chen. Di antara 2 juta murid sekte dalam, kekuatan menempati urutan ke-10 dalam daftar abadi. Wanita itu tinggi, mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit, dan sutra hijau seperti air terjun tergantung di bahunya yang menyilang. Meskipun dia menghadapi Zugeyu, punggung masih sangat cantik. Hormat pada wanita suci. 200 murid dari Istana Abadi dengan hormat membungkuk ke arah wanita dengan rok merah muda. Kamu tidak perlu sopan, wanita dengan rok merah muda membungkuk ke arah Zugeyu dan berkata, murid hormat pada guru. Iya, Zugeyu mengangguk sambil tersenyum. Kakak, pada saat ini, Nangong Ruksue melihat ke belakang wanita dengan rok merah muda dan berteriak kegirangan. Wanita dalam rok merah muda, tubuh Bahenol itu sedikit gemetar, sutra hijau sedikit terangkat, dan tiba-tiba melihat ke belakang. Yang menarik perhatian semua orang adalah wajah cantik sekali. Dia tampak seperti berusia 29 tahun, kulitnya putih salju, wajahnya sangat indah, dan dia memancarkan temperamen yang mulia dan dingin. Setelah melihat Nangong Ruksue, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan senyuman. Ruksue, kenapa kamu ada di sini? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.